Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali menikmati makanan rohani kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang maupun Bapak Ibu yang menikmati setiap kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu pada hari ini pembacaan kita terdapat dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 kita akan lihat ayat 1 sampai ayat 9. Namun di sini saya lebih menekankan ayat 9 dan saya akan bacakan untuk kita bersama-sama. Ayat 9 demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan saya memberikan judul Ladang Allah. Siapa ladang Allah? Nah, kita akan menelaah melalui kebenaran firman Tuhan dalam bagian interpretasi. Sebelumnya kita akan masuk dalam bagian observasi. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membaca ayat 1 sampai ayat 9, Bapak Ibu akan menemukan pribadi-pribadi yang tertulis dalam setiap ayat firman Tuhan. Ada Rasul Paulus, ada Apolos dan juga jemaat di Korintus sebagai penerima surat atau yang mendengarkan, dan tujuan surat Rasul Paulus ini dituliskan dan untuk dilakukan bagi jemaat yang ada di Korintus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa peristiwa yang kita temukan? Khususnya ayat 1 sampai ayat 9 di situ disinggung tentang peristiwa yang terjadi di kalangan jemaat yang ada di Korintus. Terjadi perselisihan antar jemaat, ada perselisihan, ada pertikaian ya, ada suatu masalah yang terjadi di kalangan jemaat yang ada di Korintus. Dan tanggapan Rasul Paulus mengenai peristiwa ini kepada jemaat yang berselisih, jemaat yang bertikai, jemaat yang tidak lagi bersatu, Rasul Paulus bersegera diri ya. Rasul Paulus memberikan tanggapan terhadap perselisihan yang terjadi dan segera memberikan nasihat firman Allah kepada mereka bahwa tidak baik jemaat Tuhan itu pecah belah atau berselisih ataupun tidak lagi bekerja sama, tidak lagi hidup rukun. Oleh karena itu mari kita masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi yang pertama, khususnya ayat 9 yang kita telaah Bapak Ibu Saudara ya, dan juga tetap berhubungan dari ayat 1 sampai ayat 8. Ayat yang pertama dalam bagian interpretasi ayat 9 dikatakan kami kawan sekerja Allah. Yang pertama, Rasul Paulus mengakui bahwa Rasul Paulus maupun Apolos ya dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, karena dalam ayat 1 sampai ayat 9 ada dua pribadi yang disinggung. Rasul Paulus, Apolos, mereka itu dikatakan kawan sekerja Allah. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Khususnya melayani jemaat yang ada di Korintus. Artinya kawan. Baik kawan sekerja Allah, Allah memakai mereka ya sebagai tangan-tangan Allah, sebagai alat peraganya Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Dan juga kata kawan di sini menunjukkan bahwa antara Rasul Paulus dan juga Apolos tidak ada perbedaan. Mereka sama, Rasul Paulus katakan kami sama. Dan artinya sama-sama dipilih oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 8 di sana dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Mereka itu sama di mata Tuhan, tidak ada perbedaan. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan kepada mereka, mereka sama-sama melayani Tuhan. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Mungkin di mata jemaat ada perbedaan. Ya tentu setiap orang itu cara bicaranya, tekanan bahasanya maupun gayanya tentu ada perbedaan. Tidak semua sama. Namun mereka satu di dalam pelayanan Kristus.
Dikatakan pada ayat yang ke-8, mereka sama-sama melayani Tuhan. Jadi tidak perlu ada perselisihan, kata Rasul Paulus. Tidak perlu ada rasa iri hati antara jemaat yang satu kepada jemaat yang lain. Dan juga tidak perlu mereka mengutamakan diri sendiri, menonjolkan diri sendiri, mana yang lebih rohani, mana yang lebih baik, mana yang paling bagus di antara mereka atau yang paling rohani. Oleh karena itu Rasul Paulus menekankan supaya mereka bersatu, tidak ada perselisihan dan tidak ada iri hati di kalangan jemaat. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa yang menanam, yang menyiram itu mereka saling melengkapi. Ya, yang memberi pertumbuhan adalah Allah, firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-9. Di ayatnya yang ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Apa yang dikerjakan pelayanan Rasul Paulus maupun Apolos? Mereka melakukan apa yang tugas mereka di hadapan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Namun yang memberi pertumbuhan iman, yang memberi pertumbuhan atas kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan adalah Allah sendiri. Bukan pemberitanya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh pribadi-pribadi yang menjadi saluran isi hati Allah menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan kita terus melihat bagian interpretasi. Yang kedua dikatakan bahwa kamu adalah ladang Allah. Nah, sesuai judul kita tadi, ladang Allah. Kamu adalah ladang Allah. Disebut ladang apabila tanah itu menghasilkan. Bapak Ibu boleh lihat semua tanah yang diciptakan Tuhan. Tentu tanah yang hanya tumbuh-tumbuhan liar, ilalang dan lain sebagainya, itu tidak dikategorikan ladang. Ladang itu adalah sebagian tanah yang ditanam dan menghasilkan tanaman, ya, dan juga tanah yang siap untuk ditanami, ditaburi benih-benih yang akan ditanam, diolah supaya siap ditanami. Ya, ladang itu akan diolah dan juga akan dilakukan beberapa hal sampai ladang itu siap ditanami dan juga dapat menghasilkan tanaman. Ada tumbuhan-tumbuhan yang subur yang juga berguna bagi pemilik ladangnya. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dikatakan bangunan Allah. Jemaat Korintus adalah bangunan Allah. Dikatakan bangunan Allah apabila material yang terpasang, material-material yang berbeda itu terpasang dengan baik menjadi satu bagian, yaitu bangunan yang kokoh atau bangunan yang indah. Kayu, tanah, batu, paku, semen, kalau masih terpisah Bapak Ibu, itu tidak dikatakan bangunan. Bangunan itu di mana semua material-material itu sudah disambung satu dengan yang lainnya dan terlihat ada bangunan. Nah, kita disebut bangunan Allah, di mana ketika kita memberi hidup kita ini menerima orang lain yang di sekeliling kita untuk terpasang saling memperlengkapi. Ya, kita lihat bangunan itu tidak semua dari besi. Tentu ada pakunya, ya, ada pondasinya dari semen, dari batu dan lain sebagainya. Apalagi bangunan yang banyak kayunya, tentu ada tiang-tiangnya dari besi, ada kayu-kayu dan disusun menjadi satu bagian yang rapi sehingga dikategorikan layak disebut bangunan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bangunan itu harus kokoh. Kalau bangunannya tidak kokoh tentu hancur dan tidak lagi dikatakan bangunan. Oleh karena itu mari kita masuk dalam bagian aplikasi. Dalam bagian aplikasi, ya, dengan demikian setelah kita mempelajari bagian-bagian interpretasi, kita harus menjadi ladang Allah yang selalu siap untuk ditanami, yaitu ladang rohani Bapak Ibu Saudara, ya. Selalu menjadi ladang yang siap ditanami dan menghasilkan tanaman-tanaman yang bermutu, yang bernilai, ya. Benih-benih yang ditanami yaitu firman Tuhan sendiri. Kalau ladang yang kita lihat tanah yang ditanami oleh setiap
para petani, tentu yang ditanam adalah benih padi. Kalau itu ladang ditanami singkong, tentu benih yang ditanam ya batang singkong dan lain sebagainya. Namun kehidupan kita secara rohani, ladang rohani, hidup kita ini supaya menjadi ladang dan layak disebut ladang Allah, kita harus menerima ditanami firman Tuhan, menerima benih-benih firman Tuhan tanpa memilih-milih benih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ladang itu ketika dia menjadi ladang, tanah yang siap ditanami, maka apapun yang ditanam oleh pemilik ladangnya, tanah hanya berhak menerima. Dan nanti tanaman itu bertumbuh. Demikian dalam hidup kita, benih apapun, firman Tuhan apapun yang disampaikan, ya kita harus terima. Dan kita harus menerapkannya dalam hidup kita, melakukannya supaya firman Tuhan itu bertumbuh. Tidak mungkin ladang itu kita tanam benih dan tidak menghasilkan, ladang itu akan tidak dipakai lagi. Demikian juga dengan kehidupan kita, firman Tuhan yang sudah ditanamkan dalam hidup kita, itu Tuhan ingin supaya terlihat bertumbuh di dalam kehidupan kita, menghasilkan sehingga kehidupan kita berguna, menghasilkan buah-buah kehidupan yang indah, yang manis, yang bermanfaat bagi pemilik ladangnya, yaitu Tuhan sebagai pemilik ladang rohani kehidupan kita. Dan bukan hanya Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, kehidupan kita yang sudah ditaburi benih firman Tuhan, ladang rohani kita bertumbuh, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan juga bermanfaat bagi sesama. Orang yang melihat kehidupan kita senang, mereka sangat diberkati oleh kehadiran kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai bangunan Allah, maka kita juga harus saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Jangan sampai ada iri hati, pertikaian karena ada perbedaan mungkin ya, pertumbuhan rohani satu dengan yang lainnya, atau mungkin kita dipakai dalam ladang Tuhan untuk menjadi jemaat yang dapat melayani. Jangan kita menilai orang lain tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan menghakimi. Dan juga kita yang mungkin tidak dapat melakukan apa yang orang lain lakukan, jangan sampai timbul iri hati. Dan juga jangan sampai kita menjadi orang-orang kepunyaan Allah, umat Allah yang memilih-milih siapa yang menaburkan benih dalam kehidupan kita. Di sini Rasul Paulus berkata dan menginginkan supaya mereka tidak menjadi bayi rohani. Artinya orang-orang yang harus dewasa rohani. Siapapun yang menyampaikan benih itu, yang menaburkan benih itu, benihnya harus kita terima. Jangan sampai seperti jemaat yang ada di Korintus. Mereka mau menganggap diri mereka pengikut Apolos, pengikut Rasul Paulus, dan ada perbedaan di antara mereka. Ada timbul iri hati, perselisihan satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mau menjadi ladang Tuhan, bangunan yang kokoh di hadapan Tuhan, yang berguna, jangan sampai kita berselisih satu dengan yang lainnya. Jangan ada iri hati dalam kehidupan kita. Mari kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Karena tentu tidak ada faedahnya jikalau kita tidak bersatu menjadi bangunan yang kokoh, sebab Allah akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang bersatu, saling mendorong dalam pekerjaan baik, saling menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan dalam pekerjaan baik. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, yang melakukan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah merasa rendah diri atau merasa tidak berguna, bukan siapa-siapa. Sebab tugas kita adalah membiarkan hidup kita ini menerima kebenaran firman Tuhan sebanyak-banyaknya, merenungkan firman Tuhan itu, dan Tuhanlah yang akan menolong kita bertumbuh di dalamnya, dan benih firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dan kita akan menjadi benih-benih yang bertumbuh di hadapan Tuhan, menjadi ladang Tuhan yang menghasilkan, yang memberkati, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga memberkati sesama kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, mari terus kita menerima kebenaran firman Tuhan sebagai benih yang dapat berguna dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang terus mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan,
pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami menjadi ladang Tuhan yang siap ditanami oleh siapapun utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Dan biarlah benih-benih firman Tuhan yang kami terima itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, menjadi tanaman yang berguna terlebih bagi Engkau sebagai pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami supaya kami terus berpegang kepada firman Tuhan. Kiranya Allah mengasihani keluarga GPD El Shaddai Magelang dan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kiranya Engkau menyinari keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan wajah-Mu supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.